Apakah kalian tahu songket? Songket merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya, songket itu merupakan warisan budaya dari kota Palembang ataupun Sumatera Selatan. Beragam jenis songket dan motifnya, baik itu harga maupun bentuk dan keunikannya. Dan songket sendiri merupakan salah satu kain yang memiliki perbedaan dari kain yang lain karena dia menggunakan teknik yang menggunakan dari sehelai benang dan digabungin menjadi kain. Dan songket itu pun sendiri memiliki kisaran harga yang dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah maupun ratusan juta. Banyak motif songket di setiap daerah yang digunakannya dan memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti bunga tangkai ataupun dari bunga teratai. Songket sendiri pun merupakan warisan yang ada sudah ratusan tahun yang lalu dan sampai digunakan pada masa kejayaan Sriwijaya. Oleh karena itu, kita akan merangkup tentang songket itu sendiri dan kita akan juga mencari tahu siapa pelestari songket. Oke, kembali lagi bersama saya M. Faisal Fayed, dan saya di sini akan mewawancarai salah satu tokoh yang melestarikan songket di Kota Palembang, yaitu Bapak Ali. Nama saya Temas Muhammad Ali. Lokasi rumah di Kampung 30 Ilir, Jalan Ki Gede Insuro, Lorong Langgar, nomor 113, RT 4 RW 2, Palembang. Baiklah Pak Ali, jadi saya Hafiz di sini izin untuk mewawancari Bapak, dan saya di sini ingin mewawancarai Pak Ali tentang asal-usul songket itu gimana Pak? Songket ini kalau asal-usulnya itu menurut orang tua tahun dulu itu mulai dari abad ke-17 pada zaman kerajaan Sriwijaya. Itu entah siapa, apa dari Cina, apa dari India yang membawa songket itu ke Kota Palembang. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya lama pengerjaan dan proses pembuatan dari Bapak itu gimana Pak? Itu songket ini bermacam-macam kualitasnya. Iya. Ya, kalau kualitas umum itu pengerjaannya tidak begitu lama. Mungkin bisa ditempuh dengan waktu 1 minggu atau 10 hari 1 lembar. Tetapi kalau sudah songket itu memang khas Palembang, songket yang motif-motifnya klasik, motif-motifnya yang sudah ratusan tahun itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi dalam 1 lembar songket itu bisa ditempuh dengan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Itu tergantung dari motifnya. Semakin rumit motifnya, semakin panjang pengerjaannya. Kalau boleh tahu Pak, itu kisaran harganya tuh apakah sama rata atau berbeda Pak? Oh, itu kisaran itu kalau untuk produk saya itu yang paling murah 6 juta satu setel. Itu sampai harganya yang 100 juta lebih. 100 juta. 150 juta. Itu yang 150 juta itu songket benang emas. Kalau kata bahasa songket itu benang emas jantung. Benang emas jantung. Ya, itu motifnya motif lepus. Arti lepus itu motif yang full dengan benang emas. Mau nanya Pak, apakah motif dari benang emas jantung itu memiliki arti tersendiri? Kalau artinya tuh kita kurang tahu gitu ya. Tapi kalau songket yang full itu pada zaman kerajaan itu kan berbeda-beda. Sang raja harus memakai songket yang full, songket lepus. Nah, jadi di bawah raja itu enggak boleh, selain dari raja enggak boleh pakai yang full itu. Dia ada di bawah raja itu bisa nanti itu ada motif-motif berbeda, motif yang enggak full. Nah, itu. Jadi ibaratkan tuh perbedaan antara kasta ya Pak ya. Ya. Jadi yang full itu tuh untuk kasta yang dimana raja saja yang boleh memakainya, dan yang misalkan nggak full yang
sebagian atau gimana itu di bawah-bawahnya ya Pak. Iya. Baik, dan pertanyaan itu tuh kedua dari saya tuh Pak, motivasi Bapak terus membuat songket tuh apa Pak? Kalau motivasi itu saya tuh entah gimana lah ya, itu saya tuh senang dengan songket itu. Jadi ibarat kita tuh kebutuhan tuh sudah semacam kita kebutuhan makan minum. Oh. Di situ saya tuh ada rasa kepuasan batin. Nilai uangnya masalah itu nomor sekian, tapi ada rasa kepuasan batin. Jadi setiap karya saya itu laku terjual, diminati oleh konsumen, dipakai oleh konsumen, itu suatu rasa kepuasan. Berarti Bapak membuat songket tuh bukan mencari nilai materi, tapi melainkan kepuasan hobi yang Bapak salurkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak udah menguasai berapa motif Pak untuk pembuatan songket? Kalau songket Palembang ini, itu hampir semua motif songket Palembang itu saya kuasai. Itu kan songket Palembang itu bermacam-macam. Kelompoknya ada lepus, ada tabur, ada bunga Cina, ada limar, ada bunga inten, ya bermacam-macam. Jadi dari kelompok itu setiap misalnya lepus itu motifnya itu puluhan bunganya tuh, Puluhan ya? lepus. Nah, begitu juga bunga Cina itu bermacam-macam, begitu juga tabur. Jadi kalau motif-motif songket Palembang yang klasik itu banyak benar. Berarti motif Palembang itu bukan hanyalah 1 dan 2, tapi ada mungkin 100 lebih gitu. Lebih ya Pak ya? Itu motifnya bukan main, eksklusif semua itu. Oke. Boleh saya itu Pak minta kesimpulan dari Bapak tentang songket di Palembang tuh apakah gimana menurut Bapak, tentang kayak gimana kesimpulan dari Bapak mengenai songket Palembang? Ya, songket Palembang itu kan itu kualitasnya bermacam-macam. Ada yang kualitasnya umum, ada yang kualitasnya agak tinggi dikit, ada yang kualitasnya eksklusif. Itu tergantung dari konsumen yang menilai. Nah, kalau konsumennya ya memang dia tuh memang kolektor songket, dia ngerti ya Pak ya? ya, mana songket yang bermutu, mana songket yang umum. Nah, itu. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk cara Bapak melestarikan songket ini atau gimana? Nah, di sini yang faktor yang sangat berat untuk saya. Soalnya anak-anak muda, pengrajin songket yang ada di Sumatera Selatan ini, mereka itu kurang berminat untuk bikin songket yang memang khas Palembang. Soalnya motif songket yang khas Palembang ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau dinilai dengan bisnis itu penghasilannya sangat ini. Jadi mereka tuh mengerja yang nilai bisnisnya. Jadi jarak tempuhnya tuh songket-songket yang umum tuh, dia bikin songket-songket yang umum itu jarak tempuhnya 1 minggu, 10 hari sudah bisa dijadikan uang. Tapi kalau songket memang khas Palembang itu berbulan-bulan. Kita harus punya modal yang berlapis. Tidak cukup satu. Iya, itu barang-barang itu harus di stok. Mulai dari bahan baku, bahan yang siap tenun, upah pengrajin, nah itu. Sama alat-alat ini ya Pak ya, semua ini. Iya, jadi kalau kita sudah membicarakan masalah permodalan itu, kalau memang sudah kita memang untuk songket-songket yang eksklusif. Berarti untuk melestarikan tuh ada kalanya kita tuh tidak harus memikirkan nilai materi ataupun bisnis sebenarnya, tapi melakukan tentang jiwa. Iya, jiwa. Ngerjakan songket yang khas Palembang itu harus dari jiwa yang paling dalam. Kalau kita setengah hati tidak bisa. Sebelum jadi dia sudah hancur. Gagal. Gagal. Itu.
Berarti kesimpulan dari Pak Ali itu sendiri merupakan songket itu tidaklah dicari dengan nilai materi, Iya. melainkan dari jiwa. Karena sesuatu yang dari jiwa itu bisa menimbulkan sesuatu hal yang baru, yang tidak bisa diukur dengan namanya nilai-nilai materi dan lain hal sebagainya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk wawancara dari Bapak. Saya izin, Hafiz Al-Fayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oleh karena itu kesimpulan yang saya dapatkan dan teman saya dapatkan dari hasil riset dari rumah Pak Ali, yaitu songket merupakan salah satu seni yang tidak bisa diukur tolak ukurnya. Dan songket itu sendiri memiliki keindahan tersendiri dan kemewahan tersendiri. Jadi kita sebagai kaum muda maupun kita sebagai orang yang masih ada tetap di sini dan melihat video saya, mari kita lestarikan warisan-warisan budaya yang ada di kota kita, dan jangan sampai warisan itu punah, karena warisan itu merupakan harta tertinggi yang sudah ditinggalkan kepada para leluhur. Jadi salah satu teman saya, Farid Al-Hafdi, sedang melakukan wawancara terhadap salah satu orang yang sedang membuat songket. Tapi karena adanya kayak masalah dalam teknis, jadi videonya suaranya itu terkat dan pada akhirnya nggak ada suara. Oleh karena itu kesimpulan dari songket itu sendiri, ternyata banyak dan beragam jenis songket itu, dan songket itu pun memiliki daya tarik tersendiri. Karena gimana, pembuat songket menggunakan mesin dan pengguna songket menggunakan cara tradisional jelas berbeda dari yang namanya bahannya dan kehalusan bentuknya. Dan yang kedua, soul atau jiwa dari songket itu sendiri lebih terpancar daripada menggunakan mesin. Sekian dari saya, dari kelompok Hafiz dan Farid. Saya pamit. Salam damai. Salam damai. Yaudah,